Kembali di Breaking News, pemirsa, pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Zionis Israel melakukan serangan udara ke Nabatie, Lebanon. Serangan terjadi 1 hari setelah Israel dan Lebanon kembali sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Serangan udara yang dilancarkan Zionis Israel dilakukan di kota Arnon dan Var Tepnit. Serangan yang dilakukan Zionis terjadi 1 hari setelah Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata. Dalam kesepakatan baru ini ditetapkan bahwa zona pilot di bawah kendali eksklusif tentara Lebanon setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Media Lebanon melaporkan serangan Israel ke Lebanon Timur dan Selatan menewaskan 6 orang dan melukai 8 orang lainnya pada hari Kamis. Pasukan militer Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Serangan diluncurkan usai gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke distrik Nabatih, Lebanon Selatan pada Kamis. Kepulan asap tebal membumbung di sejumlah kota di Lebanon Selatan ketika serangan udara Israel menghantam distrik Nabatih. Serangan Israel menghantam desa Vartepnit, dataran tinggi Ali Al-Taher, Nabatih Al-Fauqa, Mifdon, dan Zautar. Serangan tersebut diluncurkan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Militer Israel menyatakan akan melanjutkan operasinya di Lebanon Selatan, memperingatkan warga agar tidak kembali ke daerah di selatan Sungai Al-Zahrani, meskipun gencatan senjata telah disepakati pada Rabu malam di Washington, AS. Pemirsa, sebuah ledakan dari serangan Israel terjadi saat seorang jurnalis Lebanon tengah menyampaikan laporan berita di distrik Nabatih. Ledakan dan kepulan asap terlihat jelas di sebuah jalan tepat di belakang tim peliputan. مع كل سيارة تعبر هذا المحور الله أكبر هيا على الطريق نداء عاجل إلى أهالي الجنوب عامة وأهالي منطقة النبطية ومحيطها خاصة الرجاء عدم سلوك طريق الاوتوستراد بين زفتة ومدينة النبطية في الوقت الراهن حيث يكثف جيش الاحتلال استهداف أي تحرك للسيارات المدنية على الطرقات يعني منذ ساعات الصباح وحتى الآن تم استهداف 6 آليات مدنية بين طول وحبوش وكفر الرمان ودير الزهراني وخلال الأيام الماضية استهدفت عائلة من بلدة القليعة على طريق الخردلي وقبلها بيوم تعرضت شاحنة صغيرة كانت تقوم بتفريغ مستودع تجاري في بلدة حبوش للاستهداف كما تتكرر يوميا حوادث استهداف السيارات والآليات على هذا المحور حتى بات هذا الطريق طريق موت بكل ما للكلمة من معنى. Hizbullah dilaporkan menangkap seorang tentara Zionis. Penangkapan terjadi di kawasan perbatasan Lebanon, Israel.
Sejumlah laporan menyebut Hizbullah berhasil menangkap seorang tentara Zionis. Tentara Zionis ini ditangkap di kawasan perbatasan Lebanon-Israel. Namun otoritas terkait belum merilis rincian identitas maupun kondisi personel yang ditangkap. Tentara Zionis Israel melumpuhkan atau menembakkan bom ke komandan Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menewaskan komandan unit teknik pejuang Hizbullah Abdul Harb. Abdul Harb bergerak dalam perakitan dan pengoperasian bahan peledak untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Selain itu, Harb adalah komandan senior dan berpengalaman dalam barisan pejuang Hizbullah. Harb juga bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar terhadap pasukan Zionis di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur milik Israel terlihat terbang rendah di langit Nabati, Lebanon Selatan. Terbang dengan kecepatan tinggi, jet tempur Israel mengeluarkan flare untuk mencegah adanya serangan roket dari Hizbullah. Diduga pesawat jet tempur milik Israel ini usai melancarkan serangan-serangan di Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pada perang Israel-Hizbullah sudah menewaskan ribuan warga Lebanon Selatan. Aktivitas militer Israel dilakukan di tengah gencatan senjata. Sebuah serangan drone Israel kembali menargetkan kendaraan di wilayah Nabati, Lebanon Selatan. Serangan ini menghantam sebuah mobil di jalur Deir al-Zahrani Habush dan terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah yang menjadi basis kuat Hizbullah. Otoritas Lebanon masih menyelidiki jumlah korban dan identitas penumpang kendaraan yang menjadi sasaran serangan ini. Ya, drone Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tank Merkava milik militer Israel di Zautar al-Sharikiyah, Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel di Zautar al-Sharikiyah, Lebanon Selatan. Hizbullah berhasil merusak tank Merkava. Serangan ini mengkombinasikan artileri, roket, dan operasi terkoordinasi dinilai menjadi sinyal adanya adaptasi strategi Hizbullah dalam menghadapi eskalasi operasi militer Israel di wilayah perbatasan Lebanon. Serangan drone yang diklaim milik Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Zautar al-Sharikiyah, Lebanon Selatan. Serangan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan saling serang antara kedua pihak di sepanjang perbatasan. Serangan disebut menyasar kendaraan yang membawa personel militer Israel. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di wilayah Tyre, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas sejumlah wilayah di Tyre, menyusul serangan udara yang dilancarkan militer Israel di Lebanon Selatan. Gempuran ini menghantam bangunan dan militer Israel mengklaim telah menguasai penuh titik Kastil Al-Shaqif di Lebanon Selatan. Pemirsa, militer Hizbullah kembali melakukan serangan ke wilayah utara Israel. Sejumlah roket ditembakkan sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon. Sejumlah salvo roket milik militer Hizbullah ditembakkan ke posisi militer Israel di Israel Utara. Ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel ke Lebanon. Seperti pernyataan Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qasim yang menegaskan bahwa selama desa-desa Lebanon masih dibom dan penduduknya terbunuh, maka Israel tidak akan pernah aman. Di Israel Utara, serangan drone serta sejumlah roket Hizbullah telah menyebabkan evakuasi militer di wilayah ini dan juga gangguan besar terhadap kehidupan warga utara Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berencana akan melakukan transformasi besar-besaran untuk sejumlah kota yang hancur akibat perang di sepanjang perbatasan Lebanon. Netanyahu menggambarkan bahwa wilayah utara akan mengalami transformasi serupa dengan apa yang menurutnya telah dicapai di Israel Selatan. גדול במסע המשותף שלנו. אני אומר לכם, תזכרו את זה. מה שאתם ראיתם בדרום, זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו עליי, וגם כולם מאמינים. Ya, pemirsa, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv, Israel. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut sebagai kontra intelijen Mossad. Breaking news segera kembali usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami.